buat pemerintah kadang bala longkwa harus diperhatikan, utamanya adalah para pejabat-pejabat yang merasa adil, tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mitologi Bumi Sulawesi. Saya Iksan Ahmadi yang akan membawakan acara pada episode perdana kali ini. Channel yang bisa menambah wawasan dan informasi yang belum Anda ketahui tentang sejarah, budaya, dan fakta khususnya di Bumi Sulawesi. Bajeng adalah salah satu kecamatan yang cukup luas di wilayah Kabupaten Goa yang terletak di sebelah utara Sungai Minahasa, ibu kota Kabupaten Goa. Sebuah wilayah yang mungkin sudah tidak seterkenal masa lampau dan tidak banyak yang tahu bahwa Bajeng beberapa ratus tahun lalu sangat berpengaruh di Nusantara, khususnya di Kerajaan Goa yang sudah terkenal sampai ke Eropa. Karena wilayah kekuasaan cukup luas yang merupakan otoritas tersendiri sebagai kampung para Tubarani di Goa. Tubarani maksudnya adalah para kesatria Goa yang dipimpin oleh Karaeng Loeri Bajeng. Di masa lalu Bajeng memiliki pasukan elit yang bernama pasukan 40, yang artinya pasukan 40, yang oleh panglimanya bergelar Adipam Bajeng. Karaeng Loeri Bajeng sebagai pemimpin di wilayah tersebut memiliki tempat tinggal untuk keluarganya yang disebut Balalompoa Bajeng. Berdiri kokoh di atas tanah dengan luas kurang lebih 1 hektar. Balalompoa Bajeng adalah salah satu rumah di wilayah Kerajaan Goa yang dibangun sekitar abad ke-13, dibangun di masa kekuasaan Karaeng Loeri Bajeng. Balalompoa mempunyai bentuk seperti bangunan adat pada umumnya di wilayah Goa. Bangunan yang bisa dibilang hampir keseluruhan menggunakan bahan baku kayu. Bahan baku kayu yang digunakan untuk membangun adalah kayu jati. Konon, kayu jati bisa bertahan ratusan tahun dan terbukti sampai saat ini. Balalompoa Bajeng masih berdiri kokoh dengan segudang sejarah yang telah dilewatinya. Dikarenakan sudah tidak ada lagi pemimpin di wilayah Bajeng, kini Balalompoa Bajeng hanya tinggal cerita dan dijadikan tempat mengadakan tradisi Gaukantu Bajeng.
museum, atau tempat penyimpanan barang antik bekas dari masa lampau. Di Bala Lumpur Bajeng setiap tahun diadakan upacara adat ritual Gaukan Tubajeng, sekaligus acara kemerdekaan pengibaran bendera merah putih. Story yang sebenarnya cukup unik, karena semua orang tahu bahwa di Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan di Bajeng 3 hari lebih dulu merdeka, tepatnya 14 Agustus 1945. Artinya, Bajeng lebih dulu merdeka dibandingkan dengan Jakarta yang diproklamasikan oleh Presiden Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Hasnam bin Sidullah. Beliau adalah sekretaris Yayasan Bala Lumpur Bajeng dan juga sebagai ketua lembaga bela yang mungkin bisa membantu menceritakan tentang sejarah singkat Bala Lumpur Bajeng. Oke, terima kasih. Jadi tahun itu 1814 didirikanlah Bala Lumpur, tepatnya di Pantrangan, di sekitar Barasa, di Bumarania. Jadi di sana pertama didirikan Bala Lumpur. Iya. Cuma pada tahun itu ada semacam kegiatan, misalnya utusan kerajaan Goa apabila ingin menuju ke Bantai atau Bulukumba, kerajaan-kerajaan selatan, harus turun dari kuda. Kalau melewati Bala Lumpur di Barasa, akhirnya terjadi negosiasi antara pemangku adat Goa dengan Raja Goa, supaya Bala Lumpur di sana harus dipindahkan ke tempat yang lebih tidak mengganggu perjalanan kerajaan Goa ke selatan. Akhirnya digeserlah kerajaan Bala Lumpur di Barasa ke sana, bukan di sini. Belum di sini dulu. Belum, masih di sana. Di sana itu di mana? Di agak ada 500 meter dari sini. Ada ke 500 barat. meter. Iya. Berarti ini sudah pindah berapa kali tempat ya? Kalau di Limbung sendiri sudah 3 kali. Sudah dengan 3 di sini. kali. Ini yang terakhir. Iya. Jadi cuma di sana tepatnya pada tahun 1905 kan terjadi deklarasi singkat. Jadi pembakaran beberapa Bala Lumpur di Selatan, termasuk Goa, pernah dibakar. Iya. Ya, termasuk juga di sini. Berarti ini sudah pernah. Di sana. Waktu di sana Iya, pernah terbakar. Pernah terbakar. 1905. 1905. Iya. Terjadi deklarasi singkat oleh Belanda. Alexander Wilson itu kan. Nah, pada tahun itu maka dipindahkanlah ke sini, dibangun oleh Dandim Mangka. Ini tetap bangunan yang terbakar kemarin atau Baru. Bangunan baru? Baru ya. Berarti- Cuma desainnya tetap sama. Oh, konsep dari bangunan itu tetap sama? Iya, cuma alhamdulillah Gaukan masih bisa diselamatkan. Jadi pada saat itu Gaukan sempat diselamatkan oleh Ali Orandin Tonombong, dibawa ke kampung Gondok PP. Ya. Sedangkan Dandim Mangka sendiri ayahnya mengungsi ke Talok, diselamatkan oleh Raja Talok pada saat itu. Setelah aman, akhirnya Alioran dan Tonombong membangun bangunan ini dibantu oleh 40-an rontau. 40-an rontau itu adalah 4 batang banua, 2 galarang, 2 daeng, 2 punggawa, 17 janang, dan 13 rugun. Apa yang menjadi harapan Bapak pemerintah atau masyarakat setempat tentang Bala Lumpur Bajeng?
Saya pertama kepada keluarga, jadi buat keluarga marilah kita mencintai dan memelihara apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Jadi kepala lumpur dan gokanya adalah semacam peninggalan mereka yang kita jaga. Dan mereka adalah tokoh-tokoh yang memang terkenal dulu dan termasuk juga adalah pembawa syariat Islam dari dulu. Jadi mereka adalah orang-orang baik yang memang diutus, dan kita termasuk juga wali-wali Tuhan yang diutus ke sini. Jadi kita bangga sebagai orang Bajing karena Bajing adalah istilahnya Bali. Jadi mana kita menjaga nama kita sebagai Bali. Jadi buat pemerintah Gadang Balalompua harus diperhatikan, utamanya adalah para pejabat-pejabat yang berasal dari Bajing dan tidak Bajing. Terima kasih. Kekuasaan Bajang dengan sejarah yang kaya dan cerita yang cukup melegenda dari leluhur, seharusnya Balak Lompua Bajang bisa dilestarikan dengan baik oleh pemerintah dan dukungan masyarakat sekitar. Setidaknya Bajang bisa berpengaruh besar di Goa seperti beberapa ratus tahun silam. Dengan kondisi yang tampak sekarang, bangunannya yang seperti rumah tua tak diurus, membuat mungkin wisatawan dalam negeri ataupun mancanegara kurang tertarik untuk berkunjung. Padahal dari sejarah dan cerita yang sangat kuat, Balak Lompua yang semakin tiap tahunnya harusnya semakin bernilai tinggi jika diperhatikan dengan baik, bukan hanya dijadikan tempat penyimpanan benda pusaka atau upacara adat saja. Saya Iksan Ahmadi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di channel Mikro.